sedikit lagi kita mulai ya teman-teman. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media semua yang hadir di sini. Selamat siang dan salam sejahtera juga untuk pembicara-pembicara kita yang sudah bersiap membagikan insight-nya. Yang pasti insight-nya akan membuka mata kita seputar pasar financial technology atau fintech di Indonesia. Nah, teman-teman semua di sini kan pasti udah familiar kan dengan fintech. Ada yang sudah pakai digital bank, digital wallet, sampai P2P lending gitu. Nah, di sini kita mau ngebahas, mau memberikan beberapa insight yang lebih dalam tentang financial technology, khususnya buat teman-teman forward yang ada di sini. Nah, sebelumnya juga saya mau ngasih tahu kalau misalnya teman-teman media yang mau memberikan pertanyaan, bisa dituliskan di kolom chat. Nanti akan kami bacakan. Jangan sungkan untuk bertanya karena ada kejutan untuk pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan ada 3 pembicara kita di sini. Ada Pak Jesayas Ferdinandus, Chief Executive Officer OI Indonesia. Selamat sore Pak Jesayas. Selamat sore semuanya. Lalu ada Pak Jonathan Bryan, Chief Marketing Officer dari Coinworks. Selamat sore Pak Jonathan. Halo, sore. Ya, sore Pak. Dan terakhir ada ekonom kita, pakar ekonomi yang paling ternama di Indonesia yang sering kita mintakan pendapatnya, Pak Bima Yudhistira dari Center of Economic and Law Studies. Selamat sore Pak Bima. Selamat sore semuanya. Thank you. Ya Pak, siap. Untuk memulai acara kita ini, saya nggak mau panjang lebar lagi. Yang jelas, untuk kesempatan pertama dalam talk show virtual kita kali ini, kami persilakan kepada Pak Jesayas selaku pelaku industri yang sudah berkecimpung lama di bisnis fintech ini untuk memberikan pandangannya terkait industri fintech dan bagaimana OI berkontribusi di dalamnya. Gitu. Kepada Pak Jesayas, kami persilakan. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Jesayas. Saya sebagai CEO dari PT OI Indonesia ya. Mungkin sebelum kita mulai, saya akan memberikan sedikit presentasi tentang company kita dan apa aja yang sudah kami lakukan, produk-produk kami dan sebagainya. Mungkin dari rekan-rekan wartawan semua jarang mendengar nama kita karena emang kita jarang ada di depan ya, karena nature bisnis kita adanya di belakang. Kita banyak bantu perusahaan-perusahaan fintech, bank-bank dan sebagainya di Indonesia. Jadi ya mungkin that's why sekarang semakin company-nya semakin besar, kita juga mau mendekatkan diri dengan rekan-rekan wartawan supaya lebih mengerti tentang kami, dan semoga dari rekan-rekan wartawan juga bisa banyak belajar tentang perusahaan kami ya. Intinya itu dulu sih ya. Oke, mari kita mulai ya dari presentasinya. Jadi ini pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa ya? Ke slide sebelumnya boleh.
Oh, ini langsung Boleh jalan. Pak, silakan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Oh iya, iya. Oke, mungkin slide pertamanya boleh ditunjukin. Siapa ya? Ya, mungkin dari rekan-rekan wartawan juga mungkin mengerti ya, kalau misalnya orang Indonesia, kita kan ngerti ya, di Indonesia itu pemain jenis-jenis money movement itu sangat-sangat beragam ya. Ada dari e-money player, ada dikit lagi, recently juga banyak digital banks, ada juga traditional bank, kayak bank-bank biasa playernya, and then also ada cash gitu. Jadi Indonesia itu sangat unik gitu. Sebagai negara, salah satu negara di Southeast Asia yang paling besar itu, perputaran uang di Indonesia itu sangat besar gitu. Cuman uniknya di Indonesia itu uang berputarnya melalui media yang macam-macam gitu. Jadi ada yang dari digital dan juga ada cash gitu. Makanya it's a very fragmented problem gitu di Indonesia, yang dimana beragam sekali muter uangnya. Kayak contohnya Indonesia itu kan kayak misalnya semuanya main ekosistem ya, player-player. Jadi kalau mau pakai Gojek mesti punya GoPay, mau pakai Grab mesti punya GrabPay or Shopee dan sebagainya gitu. Jadi semuanya is all about ecosystem play, yang dimana Indonesia itu player jadi banyak banget, ragamnya juga jadi banyak banget, sehingga diperlukanlah company seperti OI ini yang ada di tengah-tengah mereka gitu. Nah, mungkin di slide nomor 2 berikutnya. Ya. Nah, OI itu adalah bridge ya. Kita adalah solusi yang dimana kita connect ke semua player, kita connect ke semua e-money, kita connect ke semua digital bank yang ada di Indonesia dan semua bank di Indonesia. Yang terakhir, kita juga connect ke cash provider gitu. Jadi OI itu sebenarnya agregator dari semua source of money movement di Indonesia gitu. Nah, siapa sih yang pakai? Yang pakai itu banyak ya, dari consumer, fintech companies, B2B, biasa sampai government gitu. Jadi OI itu adalah mediator antara semua pelaku industri ke source of fund gitu. Nah, termasuk cash. Cash itu lumayan unik di Indonesia ya. Jadi cash itu sekitar 2/3 dari populasi di Indonesia masih belum punya bank account. Sekitar 85% dari money yang beredar di Indonesia itu masih cash. Jadi setiap hari semua transaksi kalau yang terjadi di Indonesia, kalau dikumpulin itu 85% masih cash. Yang dimana 15%-nya itu adalah digital yang di spread among e-money, digital bank, sama traditional banks gitu. Nah, makanya OI come with a solution. Kita punya produk itu ada 2. Kita provide online service, money movement, sama kita juga ada offline service solution untuk cash. Jadi kenapa mesti ada dua-duanya? Karena Indonesia itu marketnya sangat unik. Nggak semuanya digital, tapi masih punya large population yang masih cash gitu. Makanya kita sebagai infrastructure of money movement di Indonesia, kita mesti bisa handle dua-duanya gitu. Kita nggak boleh nunggu sampai semua orang offline bisa pindah ke online gitu. Dan ini salah satu produk kami gitu. Jadi mungkin ke slide berikutnya. Nah, contoh produk OI kita sebenarnya API service. Jadi untuk setiap bisnis bisa langsung connect ke API kami. Kita ada 4 type of product yang dimana semua 4 produk ini source of produknya cuma satu ya, yang dimana kita bisa do money movement gitu, core thin line-nya gitu. Nah, jadi mungkin dari kiri ke kanan ya saya jelasin. Kita untuk B2B service, jadi untuk UMKM all the way sampai big enterprises, itu mereka biasanya connect ke API kami, di mana mereka bisa melakukan kegiatan payment gateway atau remittance gitu, secara digital, bank to bank transfer lah intinya gitu. Nah, ini produk yang kedua dari sisi B2B, kita juga ada cash provider gitu. Jadi cash provider ini, cash management itu lebih ke di mana OI bisa datang ke
merchant-merchant atau bisnis atau bank untuk proses mereka punya cash gitu. Nah ini sangat unik gitu karena di Indonesia itu sebenarnya di luar Jakarta cash is king gitu. Only di Jakarta oke lah, only di SCBD dan sekitarnya yang masih digital gitu. Cuman sekitarannya lagi kayak Bogor atau Bekasi atau yang di mana-mana lagi itu udah cash gitu. That's why service-nya kita itu unik gitu. Kita ada online service, kita juga ada offline service yang dimana offline-nya itu kita datang ke tokonya, kita datang ke bisnisnya untuk pick up cash-nya mereka. Nah, ketika kita pick up cash-nya, nanti online money-nya kita settle ke account-nya dia. Jadi kita melakukan kegiatan semi-clearing in-house gitu. Tapi nggak menentukan dari bank mana aja. Jadi semua bank bisa pakai kami gitu. Jadi kalau misalnya kita pick up cash-nya dari klien, klien mau settle-nya langsung di 4 bank sama 2 e-money gitu. Itu kita bisa lakukan secara real time gitu. Nah, klien-kliennya ya yang paling gede di kami untuk cash pickup currently ada Pertamina ya, beberapa PSBBU di Indonesia udah pakai kami, kita ada Alfamart dan kita ada beberapa yang lain-lainnya lah yang nanti kita bisa tunjukin. Nah, sekarang untuk produk kita yang berikutnya, kita ada consumer side product ya. Consumer side produknya kita itu lebih, yang pertama adalah mesin ATM atau mesin CRM. Mesin ini adalah mesin ATM setor tarik. Yang bikin kita punya beda dari punyanya bank dan sebagainya, mesin ATM setor tarik ini tidak merepresent bank. Jadi apapun bank account yang customer kita punya, mereka dapat melakukan kegiatan setor tarik di mesin kami gitu. Jadi ini sebenarnya lebih menguntungkan untuk banknya sih dibanding dari sisi consumer side gitu. Cuman apakah yang unik dari ini? Kalau untuk pelaku bisnis atau pelaku enterprises, mereka bisa connect API ke mesin kami untuk distribute cash atau untuk receive cash dari consumer gitu. Dan yang terakhir, ini salah satu produk kami yang sangat awal-awal kita baru mulai itu adalah consumer transfer. Nah, jadi consumer to consumer transfer ini mereka dapat mendownload aplikasi OI yang dimana mereka dapat melakukan kegiatan transfer dana. Dan kenapa dari 4 produk yang baru saya solution ini yang baru saya tunjukkan, dari 4-4-nya ini sebenarnya engine untuk money movement-nya itu cuma satu gitu. Cuman ini adalah output produknya. Ya. Engine output dari money movement kami itu kita connect ke semua bank, kita connect ke semua source of fund in the country untuk mereka dapat untuk kita dapat melakukan kegiatan transfer dana secara real time gitu. Nah, value proposition-nya yang di paling bawah, of course, ini semua di jaringannya kita, on us, jadi kita nggak ada yang melakukan kegiatan off us, jadi transaksi dapat terjadi 24 jam, unlimited fund, dan ini bisa integrasi langsung ke semua mesin kami, jadi integrasi sekali ke API kami, dapat service dari sisi semuanya, dan ini juga di luar jaringan switching dan sebagainya, makanya semua transaksi yang terjadi dalam OI itu 24/7 real time dan itu on us gitu. Jadi nggak ada proses settlement atau delay gitu. Mungkin dari sini dari sisi produk saya udah cukup. Nanti kita bisa go detail into the product. Sedikit saya tunjukin. Next slide mungkin. Ya ini contoh ya. Jadi cash management solution kami di mana bisnis bisa connect ke API kami. Jadi ketika mereka integrate, mereka dapat akses ke semua kasir Alfamart. Sebenarnya kita juga ada Pegadaian, kantor pos, dan ada Indomaret soon. Mereka juga dapat connect ke semua mesin kami. Mesin kami itu ada 2. Yang sebelah kiri di bawah itu ada mesin untuk setor tarik, dan yang paling kanan bawah itu adalah mesin untuk deposit. Jadi kita banyak kerja sama pasar induk, di mana mesin-mesin di dalam pasar induk itu mesin cash untuk deposit. Gitu. Jadi pedagang-pedagang di pasar induk dapat melakukan kegiatan setor jam 2 pagi, mau jam 7 pagi, di mana jam-jam aktivitas yang di mananya di pasar induk itu masih aktif, tapi bank belum buka, nah itu makanya mesin kami banyak dipakai. Gitu. Karena kegiatan transaksi yang terjadi di pasar induk itu di luar dari jam kerja bank pada umumnya gitu. Dan mereka jalan 24 jam gitu ya. Makanya mesin kami sangat-sangat populer di pasar induk gitu. Mungkin dari rekan-rekan wartawan
yang pernah ke pasar induk biasanya sering lihat mesin kami sih. Tapi kalau belum pernah ya kapan-kapan main ke pasar induk. Yang terakhir adalah cash in transit. Jadi setelah cash dimasukin ke dalam mesin-mesin ini, of course mesti ada kegiatan CIT. Cash in transit itu adalah ketika truk kami akan datang untuk pick up cash-nya ya. Gitu. Nanti di settle, kita melakukan kegiatan CPC, Cash Processing Center, dihitung, terus baru kita settle ke Bank Indonesia. Jadi kita itu melakukan kegiatan yang benar-benar end-to-end money movement gitu, all the way. Ketika uang keluar dari Bank Indonesia, terus sampai ke masyarakat, sampai balik lagi ke bank, balik lagi ke Bank Indonesia. Gitu. Jadi itu sebenarnya infrastructure money movement gitu di Indonesia. Jadi kita itu nge-handle literally how the money move dari awal sampai dari hulu ke hilir lah. Intinya itu sih. Nah, ini adalah salah satu dari produk offline kami yang sedang kami udah jalankan saat ini. Gitu. Boleh ke next slide. Ini ada beberapa klien kami yang, of course kita nggak sebutin semua klien-klien kami, cuman contoh-contohnya aja, kita itu lumayan unik, servisnya dipakai dari misalnya Tokopedia untuk kegiatan settlement ke semua merchant-nya mereka. Kenapa? Karena merchant-merchantnya kan of course ada di satu Indonesia, jadi merchant-merchantnya ada di bank-bank kecil dan sebagainya ya, itu kita mesti bisa serve mereka gitu. Nah mungkin sedikit yang unik, yang paling bawah bisa lihat Uniqlo. Uniqlo itu klien kami yang dimana setiap hari ketika toko tutup di Uniqlo itu kita melakukan kegiatan cash pickup. Uniqlo itu lumayan unik dimana walaupun kita Uniqlo kan adanya di mall-mall besar dan sebagainya, tetap aja 85% sampai 90% transaksi yang terjadi di Uniqlo itu masih cash ya. Jadi emang masyarakat Indonesia itu masih melakukan kegiatan belanja itu melakukan dengan menggunakan uang tunai itu masih sangat besar gitu di negara kami ya. Itu juga ada S Hardware, Ninja Van itu juga salah satu klien kami yang dimana setiap kali driver melakukan kegiatan COD, jadi kan banyak banget rakyat Indonesia yang melakukan belanja dan fasilitasnya adalah COD ya. Nah itu cash-nya yang handle the moment cash masuk dari driver all the way sampai balik ke bisnis itu ada di kami juga gitu. Nah of course di sini juga ada Coinworks dan Investri ya, ini salah satu klien awal-awal kami ketika kita baru mulai. Saya dibantu banget sama kehadiran Coinworks sebagai salah satu pilot kliennya OI. Ya setelah 3 tahun berjalan ya kita udah mulai bertumbuh kemana-mana dan service yang OI udah lakukan udah semakin lama semakin besar, nggak cuma dari online bank to bank tapi all the way sampai cash processing center untuk bank gitu. Ya next slide mungkin terakhir ya udah. Kita itu list of investors-nya ya lumayan unik. Kita ada 2 government body, jadi ada Temasek dan Indonesianya kita ada dari Telkom. Cuman recently kita juga di-lead sama SoftBank dan AC Venture. AC Venture itu adalah dari Indonesia juga. Dan terakhir ada Alfamart, salah satu angel investornya kita. Ini adalah di mana kita sebagai infrastructure play ya saya as a company kita try to position ourselves not as a supporter only for one ecosystem gitu. Kita mesti bisa support semuanya. Makanya kita coba as neutral as possible gitu untuk dari sisi investor ya. Boleh next slide. Dari sisi foundersnya ada saya selaku CEO, ada Pak Hilvi dari CTO dan kita ada Melissa dan Pak Widi dari CFO dan COO, ya rata-rata emang dari sisi produk, karena kita melakukan kegiatan transaksi yang sangat besar ya, per bulan itu kita udah hampir udah dekat di antara $1 billion per bulan transaksi yang terjadi di dalam OI, jadi sangat-sangat besar, sehingga untuk kegiatan financial dan kegiatan transaksi dan kegiatan operationnya perlu dari orang-orang yang sangat-sangat berkualitas. Di sini ada Hilvi, ada Melissa, dan ada Pak Widi yang sangat-sangat bantuin kami dari sisi SOP dan sebagainya. Jadi mereka itu udah experience sangat di industri masing-masing. Ya, jadi gitu sih. I think dari sini saya udah cukup untuk introduction tentang produk kami.
timnya dan sebagainya. Kalau ada questions or anything, please feel free untuk tanya ikut jadwal berikutnya. Ya udah Pak, kalau misalnya untuk pertanyaan nanti kita kumpulin dulu sesuai presentasi setelah presentasi semua selesai. Tapi saya punya pertanyaan sih Pak. Dari sekian banyak produk dan layanan ini unggulannya yang mana ya Pak ya kalau di OI? Unggulannya sebenarnya kawinan antara online offline ya. Jadi sebenarnya what set us different dari payment gateway lainnya, kita itu the only player in the country yang bisa nge-handle online acceptance sama offline acceptance at the same time. Biasanya dari sisi merchant atau businesses itu perlu 2 different vendor untuk online sendiri, untuk offline sendiri gitu. Nah kita yang pertama-tamanya di negara ini yang bisa pas pergi ke klien satu vendor, and then kita handle end-to-end mereka punya money movement. Gitu. Tapi rata-rata kalau misalnya untuk yang membutuhkan produk dan layanannya OI ini tidak hanya enterprise, kenapa ya? UMKM juga iya. Sangat besar. Kita UMKM itu, teman-teman wartawan juga tahu ya, UMKM itu kan walaupun mereka coba jualan online, tapi rata-rata omset mereka harian masih gede di cash, yang orang pergi ke tokonya langsung dan sebagainya ya. Ya itu kita support mereka karena kita nggak cuman membuka online service buat mereka dapat melakukan kegiatan transaksi online, tapi kita juga support offline yang mereka udah punya at this current moment gitu. Nah itu ketika kita masuk ke UMKM, kita masuknya benar-benar in semuanya gitu, nggak cuman kayak payment gateway aja gitu, cuman semua cash-nya mereka yang mereka punya di toko itu kita handle juga gitu untuk kita pick up, karena mau nggak mau UMKM itu masih sangat besar cash-nya Bu ya. Jadi itu yang kita masuk untuk bantuin mereka do cash settlement buat semua warung-warung gitu. Ya UMKM segeneral. Oke Pak, satu lagi sih pertanyaannya. What do we call OI ini maksudnya? Maksudnya kita nyebutnya tuh OI apa? Kalau misalnya dalam pemberitaan kita agak ini juga nih. Enaknya disebutnya apa tuh OI Pak? Itu dia Bu, saya udah 3 tahun bikin company-nya, saya juga belum tahu enaknya dibilangnya apa. Cuman soalnya dibilang payment aggregator, kita nggak juga karena kita do clearing untuk bank. Apakah kita dibilang infrastructure? Jadi kita bilangnya kita is a money movement company sih. Kita move money in general. Jadi money movement itu bisa as a payment, bisa as a pembayaran, bisa as a clearing, bisa as a reconcile gitu. Itu kan money movement gitu. Ya, mungkin kalau ada rekan-rekan wartawan bisa memberi julukan yang keren, itu sangat-sangat welcome sih. Cuman kita selalu call ourselves as a money mover gitu. Kita move money around di Indonesia gitu. Oke. Pokoknya mengurus semua transaksi di perusahaan gitu ya Pak ya. Betul. Jadi kita ngurusin uangnya mereka lah in and out gitu. Oke, siap. Oke, kalau gitu terima kasih insight-nya Pak Jasayas. Kita akan mencoba ke pembicara berikutnya. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Jasayas kalau salah satu partnernya OI dan yang membantu OI untuk bisa tumbuh itu adalah Coinworks dari awal. Nah, kita bisa mendengarkan testimoni langsung dari partnernya OI, dari Coinworks. Kami persilakan Pak Jonathan Bryan selaku Chief Marketing Officer Coinworks untuk memulai presentasinya. Silakan Pak. Boleh. Jonathan? Ya, oke. Boleh presentasinya di-share ya. Pertama-tama selamat siang buat rekan-rekan media dan just thank you. Kita udah kerjasama cukup lama banget ya. Waktu itu kita masih ngobrol, I think kliennya OI masih belum terlalu banyak, dan kita Coinworks, we're very happy untuk waktu itu lihat OI, it's a very good solution. Solusinya benar-benar suatu hal yang ini kita perlu banget, dan karena kita punya transaksi terjadinya juga sangat banyak sekali, sehingga dengan adanya bantuan teknologi, dengan adanya bantuan API, itu semuanya bisa sangat terbantu. Dari Coinworks ada beberapa hal yang memang kita melakukan kerjasama dengan OI, namun hari ini yang saya bawa adalah bagaimana Coinworks bisa membantu UKM di Indonesia untuk membangun ekonomi secara digital.
Mungkin boleh ditampilin slide-nya. Oke, jadi kita akan cerita banyak tentang bagaimana Coinworks membantu UKM khususnya di Indonesia untuk membawa mereka dari yang tadinya cukup banyak ke offline atau tadi Jess juga bilang banyak masih melakukan secara cash basis, tapi kita move mereka juga menuju ke digital economy. Di sini digital economy nggak cuma bilang bahwa harus melakukan uang atau money transfer atau punya Instagram, tapi banyak hal sebenarnya, mulai dari dia punya accounting, dari bagaimana dia mengatur stok, dari bagaimana dia mengatur atau memberikan delivery. Yang penting adalah kita melihat sebuah UKM memiliki digital footprint yang jelas, sehingga sebagai perusahaan punya digital footprint, pastinya dia akan lebih clear dan lebih mudah diverifikasi. Boleh next? Nah, mungkin lebih kenal dulu, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu Coinworks, ada beberapa yang belum tahu tentang Coinworks. Jadi Coinworks kita sebut diri kita sebagai super financial app pertama di Indonesia, di mana pengguna kita bisa menikmati berbagai layanan finansial, mulai dari investasi, mulai dari pinjaman, tabungan, dan nantinya ke depan akan banyak sekali fitur-fitur dari finance yang bisa dilakukan di Coinworks. Mungkin nantinya ada digital banking ataupun neobank yang mungkin sekarang lagi ramai juga di Indonesia. Coinworks sudah berdiri sejak tahun 2016 awal. Sekarang umurnya sudah hampir 6 tahun. Kita sudah hampir mengumpulkan 1 juta customer kami. Dan kita mulai bisnis Coinworks waktu itu sebagai peer-to-peer lending, di mana kita memberikan layanan pinjaman dan pendanaan kepada masyarakat. Sehingga sampai saat ini, bisnis peer-to-peer lending yang sekarang berubah nama menjadi Coin P2P tetap menjadi salah satu produk unggulan Coinworks. Dan pinjaman yang diberikan oleh Coinworks khususnya diberikan kepada UKM, atau kita hanya memberikan pinjaman-pinjaman yang bentuknya produktif. Kita tidak memberikan pinjaman yang konsumtif yang digunakan untuk beli handphone atau untuk beli produk-produk yang memang tidak menunjang bisnisnya. Oke, sampai saat ini Coinworks memiliki track record yang sangat baik, dan NPL atau pinjaman yang tidak performing masih di bawah 1,2%, sehingga tingkat keberhasilan kami masih cukup tinggi sekali. Oke, dan Coinworks juga merupakan salah satu startup fintech yang memenangkan Asian Banker di kategori khususnya di sisi lending, dengan teknologi yang kita punya untuk membantu UKM untuk mereka bisa mendapatkan akses ke capital. Oke, dan sampai saat ini juga kita merupakan salah satu peer-to-peer lending yang paling favorit di Indonesia dengan jumlah user yang sangat banyak sekali. Berdasarkan OJK, kami sudah memiliki market share sebesar 58% di Indonesia. Boleh next? Dan kita juga dibantu oleh teman-teman venture capital atau investor yang besar di Indonesia maupun dari luar negeri. Ada Mandiri Capital, mungkin teman-teman sudah sangat kenal, Kuona, EV, East Ventures, Convergence, Gunung Sewu, dan Saison Capital. Ini merupakan petinggi-petinggi yang berkecimpung di dunia startup maupun di dunia fintech yang mereka juga punya passion untuk membantu demokratisasi finance di Indonesia. Boleh next? Nah, Coinworks selalu melakukan research juga bahwa UKM itu seperti apa, bagaimana pertumbuhannya, karena di satu sisi Coinworks sangat berfokus terhadap UKM yang akan grow digital. Kita melihat bahwa di tahun 2021 ada peningkatan online transaction. Mungkin ini juga karena dengan adanya pandemi ya, banyak orang yang tidak bisa pergi kemana-mana, akhirnya mereka harus push untuk memberi atau untuk membeli semua kebutuhannya secara digital. Ada kenaikan 26% digital transaction di 2021. Dan kita juga melihat bisnis-bisnis yang tidak mengadopsi channel-channel digital sebagai channel penjualannya mengalami penurunan 34% dari penjualannya. Sehingga di sini kita melihat bahwa digital atau online itu merupakan salah satu hal yang paling penting untuk sebuah bisnis bisa berkembang di Indonesia.
Mungkin saat ini masih banyak menggunakan cash, tapi bagaimana mereka menunjukkan brandnya, mereka harus punya website, mereka harus punya Instagram, itu semua harus udah jadi hal yang jadi hygiene factor untuk sebuah bisnis mempunyai ranah digital. Yang kedua adalah kita lihat di Indonesia, investasi dari luar negeri ke dalam negeri mengalami peningkatan sebesar 14% di kuartal 1 2021. Aside dari semua pandemi, bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki COVID-nya cukup tinggi, tapi investasi dari luar negeri ke dalam Indonesia tetap meningkat. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan dari luar negeri aja berani untuk investasi di Indonesia. Dan begitu juga dengan investor-investor di dalam negeri yang ingin berkecimpung untuk berinvestasi di UKM-UKM di Indonesia juga. Dan Coinworks sendiri pun kita sudah memberikan pinjaman hampir 1 triliun di satu kuartal, yaitu di kuartal 2. Di kuartal 3 ini sudah melebihi dari 1 triliun, dengan NPL di akhir kuartal 2 yaitu 1,2% untuk non-performing loan-nya. Boleh next? Nah, jadi ini menguatkan lagi bahwa online itu merupakan sebuah hygiene factor untuk bisnis. Jadi udah nggak ada lagi bahwa bisnis yang nggak memulai dan berpikir mengenai digital presence-nya mereka. Dan di pandemi di 2021 sendiri kita melihat ada perpindahan antara mereka yang berjualan secara offline, lalu mereka mulai mengadopsi online channel. Ada sekitar 20% dari UKM yang mulai mengadopsi online channel. Ini bukan berarti mereka berpindah secara sepenuhnya ya. Mereka itu menambah channel penjualannya sehingga mereka menjadi bisnis yang hybrid. Ada offline dan adanya online. Sehingga tadi Jess juga bilang bahwa money movement secara cash itu tidak akan pernah bisa hilang juga 100% di Indonesia. Tapi ada berbagai aliran dana yang berpindah menjadi digital. Oke, dan kita juga bisa lihat di bagian yang kanan bahwa milenial itu lebih mudah untuk mengasosiasikan mereka sebagai digital SME atau digital economy, karena mereka lebih tech savvy ya kalau kita bisa bilang. Tapi nggak tertutup kemungkinan juga bahwa Gen X itu mulai bisa menggunakan teknologi, bisa mengadopsi, karena kita juga lihat bahwa startup di Indonesia sekarang sangat fokus terhadap membuat UI, UX atau interface atau aplikasinya yang sangat mudah untuk dipakai oleh orang tua. Mungkin sekarang orang tua saya sudah bisa pakai Instagram. Mungkin zaman dulu buka komputer aja susah ya. Sekarang mama saya setiap hari kerjaannya nonton Netflix gitu. Jadi udah Netflix and chill, udah walaupun umurnya mungkin 2 kali lipat dari saya. Oke, next. Nah, ini merupakan salah satu angka yang kita lihat di Indonesia awalnya cukup sayang ya sebenarnya. Jadi inilah cikal bakal waktu itu kita bikin Coinworks, di mana kita melihat access to capital di Indonesia itu sangat sulit sekali. Banyak sekali UKM atau SME yang underbanked atau mungkin malah mereka unbankable. Mereka tidak bisa mendapatkan akses kepada bank secara penuh. Akses secara bank ini mungkin mereka punya rekening, tapi mereka tidak bisa mendapatkan akses yang lain seperti kartu kredit, pinjaman, KTA, KPR, dan yang lain-lainnya. Nah, maka dari itu Coinworks berpikir bagaimana kalau kita harusnya bisa memberikan akses kepada UKM-UKM tersebut. Nah, Coinworks memberikan satu solusi waktu itu adalah memberikan peer-to-peer lending investmentnya kita, dan akhirnya dengan teknologinya kami, kita bisa meningkatkan approval rate atau akses kepada kredit khususnya untuk UKM digital itu meningkat 10 kali lipat. Nanti saya akan jelasin bagaimana caranya kita bisa meningkatkan 10 kali lipat dari yang tadinya hanya 1,7% dari aplikasi pinjaman di bank yang bisa disetujui, di Coinworks sudah meningkat sampai 17%. Sehingga kalau kita bisa bilang mungkin dari 100 aplikasi yang masuk, 17 orang bisa disetujui. Namanya pinjaman memang tidak bisa 100% disetujui. Lalu yang kita juga melihat memang banyak dari UKM kita yang terkena dampak dengan COVID-19 ya. Dan itu merupakan salah satu upaya kita juga. Dan pinjaman atau UKM itu juga sangat terdampak. Boleh next juga. Nah,
produk yang kita sebut adalah namanya Coin Business, di mana Coin Business ini merupakan produk utama dari Coinworks yang difokuskan untuk UKM. Nah, di mana kita melakukan banyak sekali integrasi dengan partner, teman-teman di UKM juga bisa menghubungkan dengan akun bank mereka, semuanya dilakukan secara online, tidak perlu harus datang ke kantor cabang atau bertemu dengan siapapun, tidak perlu adanya melakukan survei, tidak perlu juga adanya kolateral atau jaminan yang dibutuhkan oleh si peminjam. Boleh next? Nah, kalau nggak ada semua hal tersebut, apakah Coinworks tetap memberikan pinjamannya secara prudent atau secara hati-hati atau tidak? Tetap Coinworks melakukan pendekatan 5C, yaitu melihat karakter, capital, capacity, collateral yang ini nantinya tidak ada, dan condition of economic. Tetap teori ini sebagai pemberian pinjaman tetap kita lakukan, hanya kita melakukan pendekatan yang berbeda. Boleh di next? Sehingga Coinworks melakukan assessment dari data yang kita bisa dapat di digital footprint. Nah, contohnya seperti apa? Kalau teman-teman masuk berjualan dengan Tokopedia, berjualan dengan e-commerce, pastinya data-data penjualan, data-data SKU, data-data review, bagaimana penjualan itu berjalan secara bulan ke bulan, itu akan terrecord dan tidak bisa dibohongi oleh sistem. Nah, begitulah Coinworks saat ini sudah terhubung atau terintegrasi dengan begitu banyak ekosistem bisnis di Indonesia, dari e-commerce, logistik, accounting software, sampai kepada untuk bisnis offline seperti POS, pengelolaan karyawan, sampai kepada pembayaran seperti OI, lalu ada kredit, ada Slick, Pevindo, sampai kepada ke supply chain dan data-data personal seperti Facebook, Instagram. Nah, dengan data-data yang sangat kaya, Coinworks bisa melakukan assessment yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan assessment yang hanya bergantung kepada rekening koran dan jaminan. Di mana kita tahu di Indonesia tidak semua orang akan sangat mudah untuk memberikan rekening koran atau memberikan jaminan mereka. Disitulah Coinworks masuk dan kita menggunakan data-data tersebut untuk memberikan credit scoring yang satu, cepat pastinya. Kita bisa memberikan approval credit dari data yang selesai itu hanya 1 hari atau same day, itu sudah kita bisa berikan approval. Dan semuanya online. Even dengan beberapa partner-partner yang sudah kita jalan, kita sudah melakukan integrasi yang lebih dalam, kita bisa memberikan yang kita sebut namanya pre-approved loan, atau tanpa mereka melakukan application, kita sudah bisa memberikan kredit pinjaman kepada mereka. Oke, boleh next. Kemudian juga yang paling penting, bagaimana jadi kredit scoring tersebut, kalau dari kacamata pebisnis, dari semua scoring tadi akan diberikan nilai A, B, C, D, E, sehingga para investor bisa memilih pinjaman mana yang tepat dan bisa mulai mendanai. Itu adalah bisnis peer-to-peer lending kami yang sampai sekarang masih menjadi produk favorit di Coinworks. Boleh next? Nah, ini slide terakhir saya. Jadi kita, kalau teman-teman penasaran sebenarnya Coinworks tuh selama ini ngapain aja, mungkin tidak banyak bisnis yang menyebut nama Coinworks, tapi ini salah satu bisnis yang kita lihat sebagai owner itu sangat baik sekali, sebagai owner sangat resilient sekali dengan adanya COVID-19. Ini dia mulai dari menjual second hand car. Jadi waktu itu ARS Auto ini didirikan dari tahun 2015, mereka akhirnya melakukan pinjaman dengan Coinworks di 2019, dan kita lihat memang omsetnya besar. Waktu itu sebelum pandemi mereka omsetnya sekitar 3,8 miliar per bulannya, lalu mereka karena adanya PSBB, dengan adanya orang semakin tidak bisa berpergian, penjualan mobil turun drastis sekali. Itu penjualannya turun hanya sekitar tinggal 25% dari penjualan sebelum pandemi. Nah,
Namun di sisi CoinWorks juga kita juga melihat bahwa kami sebagai layanan finansial harus membantu bisnis-bisnis seperti ini, bahwa dia bisnis yang memiliki integritas, dia tetap berhubungan baik dengan CoinWorks dan meminta relaksasi terhadap pinjamannya mereka. Lalu setelah seiring berjalannya waktu, akhirnya dia menemukan satu opportunity yang baru yang sebenarnya mungkin sebelumnya tidak terpikirkan ya. Jadi dia fokus terhadap untuk menjual mobil-mobil antik, di mana mobil-mobil antik ini akhirnya bisa mendongkrak sales-nya yang tadinya cuma sisa 1 miliar, sekarang sudah bisa naik atau sudah bisa 2,5 kali lipat. Sekarang di new normal, dia hampir bisa mengembalikan revenue-nya yang dulu 3,8 miliar, sekarang sudah di sekitar 2,5 miliar. Jadi kita melihat dana atau pinjaman atau access to capital yang friendly, yang memang bisa membantu bisnis, itu bisa membuat bisnis semakin resilient, bisa membuat bisnis semakin growing, dan bukannya malah mematikan bisnis tersebut. That's what we want di CoinWorks. Kita mau membantu bisnis, memberikan capital yang bukan cuma murah, tapi cepat, tapi juga benar-benar bisa mengerti kebutuhan dari si UKM tersebut. Oke, kira-kira itu cerita kita dari CoinWorks, di mana kita membantu UKM dan akhirnya bisa membangun digital ekonomi di Indonesia. Oke, terima kasih Pak Jonathan atas presentasinya yang menarik sekali. Datanya banyak ya Pak. Nanti boleh kok diambil. Boleh di-share ya Pak buat teman-teman di media. Oke, tapi dari sekian lama gitu kerjasama dengan OI gitu, kira-kira manfaat apa sih Pak yang dirasakan dan benefit apa yang didapat oleh CoinWorks sejak bergabung dengan OI gitu Pak? Oke, mungkin bisa dibayangin ya bahwa CoinWorks saat ini kita sudah memiliki hampir 1 juta customer gitu ya. Bayangin kalau kita harus melakukan transfer yang nominalnya mungkin nggak selalu di atas 10 juta, ada juga yang di atas 500 juta, ada yang di atas 1 miliar, ada juga yang mungkin kita harus transfer atau pengembalian dari si investor nilainya hanya Rp5.000, Rp10.000. Jadi jumlah transaksi harus dilakukan oleh CoinWorks itu sudah jutaan kali transaksi. Oke, bayangin kalau transaksi itu harus dilakukan oleh tim finance kita satu-satu. Itu jadi hal yang impossible sebenarnya. Sehingga CoinWorks menggunakan API solution-nya dari OI untuk melakukan disbursement. Nah, dengan disbursement tersebut, jadinya sistem CoinWorks dan sistemnya OI sudah terhubung. Setiap kali ada kebutuhan money movement, sistemnya CoinWorks akan tinggal memanggil sistemnya OI. Dan semua sudah otomatis, itu satu. Yang kedua, real time jadinya. Jadi udah nggak perlu tunggu lagi tuh ada approval dari bos-bosnya. Itu semua sudah nggak perlu lagi. Sehingga semuanya sudah real time, cepat, dan kita juga less manpower. Udah pasti akhirnya tim kita jadi lebih efektif. Oke. Siap kalau gitu Pak Jonathan. Baik, kalau terima kasih atas presentasinya. Kita ke presentasi berikutnya oleh Pak Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies. Jadi dari 2 pemaparan tadi kita bisa lihat kan ternyata emang industri fintech ini cukup potensial, cukup ramai gitu, apalagi di Indonesia gitu. Tapi mengenai situasi dan kondisi bisnis fintech di Indonesia secara luas nih, kita bisa dapetin dari yang dipaparkan oleh Pak Bima Yudhistira. Silakan Pak Bima untuk pemaparannya. Ya, thank you teman-teman semuanya, Mbak Siti dan teman-teman jurnalis ya, dan ada Mas Jesayas dan Mas Jonathan Bryan dari OI dan CoinWorks. Tadi pemaparannya cukup menarik, jadi saya hanya menambahkan dari persepsi secara makronya. Pertama, tadi Mas Jesaya kan cukup bertanya bahwa ini bisnisnya apa nih? Bisnisnya payment gateway, agregator, itu kayak supermarket keuangan, semuanya ada gitu ya. Tapi saya coba mendefinisikan setelah mempelajari sedikit profilnya OI. Ini mungkin lebih pasnya kita bikin semacam istilah atau konsep baru gitu ya, yang disebut sebagai super finance apps gitu. Jadi dia semuanya ada gitu, mulai dari payment, kemudian juga transfer antar bank, dan juga business solution sebenarnya bagi pemain di ekosistem digital.
Nah, kalau dari gambaran besarnya, salah satu yang menarik dari kemunculan fintech yang sifatnya adalah business to business, kemudian disebut sebagai super finance apps, ini adalah mereka bisa memberikan efisiensi dalam hal ekosistem keuangan secara umum, bukan hanya keuangan digital, tapi keuangan secara umum. Karena kalau kita melihat dari efisiensi yang diciptakan, misalnya tadi, Mas Jonathan Bryan menyebutkan juga, bagaimana misalkan kalau transfer atau pengembalian ataupun transfer kepada entitas lainnya itu hanya Rp5.000 gitu kan. Itu kan kalau kena cas atau biaya transfer ya lumayan juga gitu kan, sementara ada platform-platform yang bisa memberikan efisiensi. Nah, sehingga kalau kita hitung secara rata-rata dari beberapa studi, semakin besar manfaat yang diciptakan oleh payment gateway, ekosistem dari keuangan yang menuju pada cashless ataupun pengurangan uang kontan, uang cash, maka akan ada impact terhadap PDB itu sebesar 3%. Jadi kira-kira kalau PDB 2021 itu 15.800-an triliun rupiah, maka efeknya itu akan setara 476 triliun rupiah. Itu efek yang diciptakan oleh ekosistem yang menuju pada cashless. Jadi semakin cashless, maka akan menciptakan efisiensi yang sangat besar, dan ini akan memunculkan juga peluang bagi bisnis-bisnis digital lainnya maupun juga lebih banyak lagi UMKM yang akan terlibat di dalam ekosistem. Dan itu artinya akan penciptaan tenaga kerja yang jauh lebih besar. Itu 2021 nilainya 476 triliun rupiah. Kalau diakumulasikan di tahun 2022 dengan pertumbuhan yang sama, ini belum pertumbuhan yang lebih tinggi, tapi pertumbuhan yang sama, masih 3% terhadap PDB, maka estimasinya menembus 500 triliun itu, impact yang diciptakan oleh ekosistem keuangan digital. Itu baru dalam hal impact langsung terhadap sektor-sektor perekonomian. Belum kita melihat juga, tadi yang disampaikan tentunya kehadiran ekosistem digital, keberadaan fintech, baik fintech P2P maupun fintech yang bergerak pada digital payment, ini tentunya akan memberikan kemudahan juga pada ujungnya bagi para konsumen, baik itu personal maupun konsumen dalam bentuk badan usaha, UMKM misalnya. Karena apa? Karena pencatatan keuangannya, manajemen keuangannya menjadi lebih baik. Sehingga next step berikutnya, pencatatan keuangan itu akan dijadikan sebagai agunan gitu kan. Sebenarnya tujuannya ke sana gitu. Tujuannya adalah kalau cash manajemennya bagus, pencatatannya bagus, sampai ke level usaha yang paling mikro, maka itu akan cukup dijadikan sebagai garansi atau menjadi agunan bagi pinjaman. Itu kan salah satu inovasi yang sebelumnya di level keuangan konvensional itu belum pernah dilakukan gitu. Selalu pasti ditanya, agunannya apa? Ada BPKB nggak untuk digadaikan? Atau ada sertifikat bangunan, sertifikat ruko, sertifikat tanah, gitu ya. Tapi dengan adanya ekosistem digital, maka tidak dibutuhkan itu. Yang dibutuhkan adalah pembukuan yang rapi, pembukuan yang transparan, sehingga kalau cash flow-nya lancar, kemudian dilihat dari jumlah transaksi transfer antar entitasnya juga tinggi, volumenya, ya buat apa tidak disalurkan pembiayaan kalau dia ingin scale up usaha atau bisnisnya. Nah, berikutnya lagi adalah masalah soal personalisasi. Jadi keberadaan dari payment, keberadaan dari fintech, bahkan P2P, dan sekarang juga muncul insurtech di bidang asuransi, ada juga yang masuk ke dalam neobank misalnya, itu bagian dari ekosistem fintech. Ini akan membuat personalisasi experience bagi para konsumen. Tadi kalau disebutkan kenapa dalam era pandemi ini yang menyukai atau masuk ke dalam platform digital bukan hanya generasi milenial. Awalnya memang generasi milenial, generasi Z yang mencoba untuk masuk ke dalam platform digital. Tapi sekarang banyak juga yang melihat ini orang-orang tua beli barang lewat online, bayarnya juga lewat online. Kenapa? Karena dia punya experience yang bisa diceritakan, experience yang cukup menarik. Terutama juga pemilihan opsi pembayaran yang sangat beragam. Jadi dia bisa ceritakan kepada komunitasnya, kepada keluarga, dan kepada orang-orang sekitarnya bahwa ternyata belanja secara online, pinjam uangnya juga mudah misalnya sekarang karena sistemnya sudah pakai credit scoring yang canggih.
Nah, itu semua kan akhirnya mengakibatkan personal experience-nya bisa meningkat. Jadi semakin personal experience-nya meningkat, bahwa bukan hanya beli barang secara online, tapi bisa pakai opsi pembayaran beragam jenis. Nah, itu akhirnya membuat transaksi e-commerce naik, transaksi ride-hailing apps naik, dan juga transaksi food delivery juga naik. Jadi turunannya akan sangat banyak. Nah, berikutnya lagi yang paling penting adalah terkait dengan supporting competition. Nah, ini untuk yang poin yang terakhir saya kira. Jadi, apakah pertanyaannya fintech itu akan semakin banyak pada tahun 2022 ke depan, 2023 dan seterusnya? Jawabannya adalah bisa iya, bisa juga sebaliknya. Karena kehadiran model-model seperti OI ya dalam hal digital payment, kemudian kehadiran seperti Coinworks dalam hal P2P lending misalnya, itu akan membuat tingkat persaingan menjadi efisien. Silahkan bergabung ke dalam ekosistem kalau ada nilai tambahnya dan bisa membuat efisiensi transaksi keuangan. Kalau nggak bisa, lebih baik dia out dari bisnis atau merger dengan perusahaan yang lebih settle. Nah, jadi at the end of the day, kemungkinan besar ke dalam ekosistem ini makin berkembang, tapi yang makin berkembang adalah supporting bisnis fintech yang baru, inovasi yang baru, bukan pada pemain-pemain yang sudah existing. Jadi ini salah satu hal yang cukup menarik ya, karena kehadiran OI mau tidak mau secara tidak langsung juga mungkin membuat banyaknya kantor cabang bank yang tidak efisien itu harus ditutup. Tapi itu bagus, karena yang kita inginkan adalah sistem keuangan yang lebih efisien, ujungnya adalah kepada konsumen lebih cepat, prosesnya lebih mudah, juga memberikan fee yang jauh lebih murah gitu kan. Ibaratnya kalau ada lembaga keuangan masih memberikan fee ketika transfer antar bank, kemudian ada platform yang bahkan bisa memberikan 0 rupiah misalnya untuk transfer antar bank berapapun nominalnya. Tentu ini akan jauh diminati dalam hal perspektif persaingan usaha di pasar digital. Mungkin itu dulu Mbak Siti Sarifah. Oke Pak, kalau gitu. Berarti intinya peran fintech itu cukup signifikan ya dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya Pak ya. Dan platform seperti OI ini bisa membuat para pemain yang ramai itu jadi lebih efisien. Mungkin mirip kayak operator telekomunikasi zaman awal-awal kan banyak tuh Pak ya. Terus sekarang jadi makin mengkerucut gitu. Nah, mungkin dari si platform OI ini bisa lebih mengefisienkan industri fintech itu sendiri ya Pak ya. Iya, yang paling penting itu kan jumlahnya secara entitas tidak terlalu banyak, tetapi layanannya kayak supermarket gitu. Tadi yang sempat disebut sebagai agregator. Mau cari produk apa dia ada. Gitu ya. Recording stopped. Iya benar. Sistem digital yang lebih luas. Itu Recording mungkin in progress. Oke. Dari Pak Jesayas gimana nih Pak? Kira-kira setuju nggak kalau disebut super finance app Pak? Ada komentar Pak? Sorry, tadi ke-mute. Wah, saya dibilang super finance app juga gimana gitu ya. Ya, terlalu keren lah buat saya. I think kita try to be humble aja ya, kayak build produk yang relevan ya buat masyarakat gitu. Jadi selama masyarakatnya masih ada yang pakai cash, ada juga yang pakai online, ya kita sebagai infrastructure yang bisa do both, ya tugas kita emang cuma fasilitasi buat mereka lah gitu. Despite kayak mereka ke depannya nantinya mau kayak gimana negaranya atau orang-orangnya, selama digital penetration-nya juga gede, offline-nya juga masih ada, ya kita masih relevan lah. Kalau one day negara bakal jadi full digital, kita masih ada karena kita agregator kan dari sisi digital. Kalau one day juga kita malah jadinya 50-50 kayak Jepang gitu, yang dimana digitalnya tinggi tapi cash usage-nya juga masih tinggi, ya OI juga masih relevan gitu. Jadi kita build produk yang real gitu. Kita nggak ngarepin at the one end of one spectrum gitu ya, tapi kayak somewhere in the middle gitu, middle ground gitu sih. Ya that's the aim lah for us ya. Jadi jangan super financial app lah, itu buat
hashtag player-player lain lah yang pada itu. Ya, saya bantu-bantu di belakang aja. Mas J saya depan media nggak boleh low profile. Nanti ada jurnalis nggak dapat angle beritanya. Iya Pak, harus agak sama sedikit. Oh iya, saya sombongnya pakai angka-angkanya nanti. Jangan ngomong. Oke. Untuk Pak Bima nih kayaknya saya mau nanya soal ini nih Pak. Maksudnya sebenarnya apa sih yang bisa jadi catatan bagi pemain fintech untuk menghadapi tantangan di masa depan gitu, Pak Bima? Tentu sekarang yang jadi perhatian regulasi ya. Mungkin kalau OI lebih berurusan dengan Bank Indonesia, kalau Coinworks dengan OJK. Yang jelas dalam hal regulasi itu kan terus-menerus mengalami perubahan. Ada inovasi juga akan direspon oleh regulasi baru, kebijakan baru gitu ya. Jadi ini mungkin salah satu hal yang dilihat nih arah regulasinya kemana. Misalnya kemarin ada moratorium perizinan untuk fintech atau wacana untuk ya jumlahnya jangan terlalu banyak misalkan. Oke, mungkin tujuannya adalah agar kualitas pinjamannya bisa lebih bagus gitu ya. Jadi regulasi satu hal. Yang kedua tantangannya tentu ini banyak melihat bahwa oke pasar di Pulau Jawa ini masih seksi, tapi juga banyak sekali platform-platform keuangan digital yang sudah mulai melirik nih di luar Jawa, ini potensinya nggak kalah juga, dan ini ancar teritori juga. Jadi kalau melihat unbanked population memang secara nasional masih besar, jadi mencari lagi nih yang benar-benar unbanked nih. Kebanyakan adalah segmen mikro yang ada di luar Pulau Jawa. Nah ini jadi salah satu yang akan menjadi pertarungan sengit tahun 2022. Jadi mendekati warung, mendekati pasar tradisional. Jadi kalau ada tadi ya platform ataupun bisnis solution yang masuk sampai ke pasar tradisional, cash management-nya, salah satu hal tren 2022. Kemudian tentunya ya terkait dengan kolaborasi. Semakin dia, kenapa saya bilang harus sombong dikit gitu ya untuk pamer bahwa super apps gitu. Kenapa? Karena yang akan dilirik salah satunya adalah yang punya integrasi dengan ekosistem digital secara lebih luas gitu. Kenapa? Karena kan kita inginnya kerjasama dengan beberapa pihak, tetapi di situ sudah komplit, mulai dari layanan A sampai layanan Z gitu ya. Nah itu mungkin salah satu yang jadi tren juga ke depannya. Tantangannya tentu ada ya. Kalau kita bicara soal ekonomi digital secara umum kan pasti balik lagi bicaranya soal infrastruktur belum merata dan lain-lain gitu ya. Atau kemudian beberapa segmen masyarakat sekarang daya belinya masih belum pulih, seperti kelompok 20% pengeluaran yang paling atas. Is okay. Itu tantangan gitu. Tapi kan tadi peluangnya lebih banyak daripada tantangan-tantangan yang dihadapi. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke question and answer. Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ke, ada yang japri ke moderator juga nih kayaknya. Terus untuk yang pertama mungkin ya dari Rian Jawa Pos. Dia bertanya untuk Pak Jesaya nih dari OI. Sebenarnya inovasi apa sih yang memutuskan OI Indonesia untuk fokus ke B2B gitu? Seberapa besar sebenarnya pasarnya di Indonesia itu sendiri, Pak? Gimana Pak Jesaya? Oh, simple straightforward answer adalah dengan masuk ke B2B kita gross profit ya. Karena kalau main ke consumer saya banyak marketing cost ya. Jadi ya, ini kan ada CMO, jadi nggak enak nih ngomongnya. Jadi dengan main ke B2B kita don't spend money on marketing, kita save a lot of money on marketing. Jadi for that kita bisa jadi profit gitu as a company gitu. Jadi itu sih. It's lebih kayak enter the marketnya sih ya, strategi enter the marketnya, we choose the route pakai masuk ke B2B as an infrastructure dulu, baru one day kita masuk ke consumernya jauh lebih gampang, karena angle-nya adalah semakin banyak B2B yang pakai kita, semakin gampang kita grab consumernya mereka to use our infrastructure gitu, karena kita kan nggak makan produknya mereka, justru kita facilitate produknya mereka as an aggregator. Gitu sih, that's the angle dari sisi kita untuk kenapa mainnya ke B2B dulu. Dan actually, go ahead. Oke, satu lagi masih dari Kak Ria dari Scopus. Itu
seberapa challenging-nya Pak main di B2B gitu loh, tantangannya tuh apa aja gitu? Ya. B2B is okay lah, yang challenging banks ya. So kayak itu kan juga mulai dipakai sama bank-bank kecil untuk fasilitas cash management ya. Jadi ada CPC, CIP, itu kegiatan clearing lah. Jadi di belakang-belakangnya bank sangat-sangat nggak kelihatan ya. The most challenging justru itu adalah melakukan kegiatan itu ya, karena itu kan sangat profit ya, kayak nggak kayak di depan gitu, yang dimana red ocean lah, semua orang tahu MDR, semua rebutan kris, credit card processing dan sebagainya gitu. Justru kita cari how to use the product, itu yang sangat-sangat blue ocean lah, yang orang belum terlalu ngerti gitu. That's I think the cash yang kita masuk. Dan angle-nya for the longer terms adalah ya, kalau misalnya one day the technology helping the cash to be more efficient gitu, that's something yang questions yang orang belum pernah realize kan. Karena selama ini kan kita thinking kayak, oh we have to move to digital gitu. What if the method of payment still cash tapi fully digital gitu? Dan itu gila banget gitu, karena we save a lot of money dari sisi cash processing-nya, kayak, and then kita do instant settlement, jadi nggak ada proses reconcile dan sebagainya. Jadi kayak that's something yang kita lihat dari sisi klien-klien kita juga. The more mereka pakai fasilitas kita, the more mereka malah kayak, oh kita kalau kayak gini mah pakai cash aja ya. Gitu. Kayak it's quite unique gitu. Dari sisi kita sebagai solution provider ya, kita serve dua-duanya gitu kan. Jadi ya kalau dia maunya pakai cash ya dia bisa, dia mau pakai online ya kita juga bisa, mau dua-duanya ya kita bisa juga. Oke, satu lagi untuk ini dari Mas Asep dari Lampu Hijau.co.id. Nah, tadi disebutkan pelaku UMKM juga menjadi pasar bagi OI gitu. Nah, kira-kira berapa presentasi UKM dengan yang big enterprise gitu di OI? Terus bagaimana cara untuk bisa menggunakan jasa OI dan berapa biayanya bagi UMKM gitu Pak? Biaya fee-nya ya? Tadi pertanyaannya apa? Sorry. Pelaku UMKM kan menjadi pasar juga bagi OI. Nah, itu persentasenya berapa antara klien UMKM dengan yang big enterprise di OI? Oh, oke. I think at this current moment 80% kita masih lebih banyak di enterprises ya. Karena kita belum pasarin produk kita banyak untuk UMKM, tapi ya in the future next year kita bakal enter ke UMKM punya market gitu. Jadi sekarang itu adalah proses di mana kita finalisasi produk kita sehingga relevan untuk pelaku UMKM di Indonesia lah gitu, online seller atau apapun itu yang mereka memerlukan dua-duanya, service online dan offline-nya gitu, sebagai pemilik bisnis. Gitu. Oke, terima kasih Pak Jasaya. Ini dari Fahmi Kata Data, kayaknya untuk ke Coinworks deh Pak Jonathan ya. Izin tanya ke Coinworks soal rencana asosiasi fintech lending menurunkan bunga jadi 0,4%. Bagaimana pandangan Coinworks? Lalu apakah Coinworks juga sudah menyesuaikan di platform? Bagaimana juga menurut Coinworks dampak ke pemberi ke lendernya saat bunga turun? Itu nanti yang kedua ke Mas Bima, nanti aku bacakan nanti setelah Pak Jonathan menjawab. Gimana Pak? Mungkin ini saya jawabnya agak menyimpang dikit ya. Kalau buat saya sebenarnya ini salah satu yang paling penting kenapa edukasi finansial di Indonesia penting sekali sebenarnya. Karena aturan yang diberikan oleh OJK itu merubah bunga menjadi 0,4, itu 0,4 per hari. Orang acara udah selesai, gue disuruh masuk. Ya, jadi bunga yang diatur oleh OJK dan sedang dikaji oleh AFPI adalah 0,4 per hari. Jadi kalau kita di Coinworks paling kecilnya itu
atau paling besarnya aja kita masih hanya 1,67 per bulan. Jadi kalau bunga di CoinRocks jauh sekali dari apa yang diatur oleh asosiasi atau OJK. Sehingga CoinRocks memang memberikan layanan dengan bunga yang sangat terjangkau untuk UKM. Ya sebenarnya kalau kita mau bilang, dibayangin aja, ada nggak sih bagaimana bisnis bisa survive dengan pinjaman yang 0,4 per hari atau satu bulannya kali 30 sudah bisa 12% gitu. Agak sulit ya sebenarnya, 1 tahun udah bisa mesti ngembaliin hampir 10 kali lipat gitu kan. Sehingga memang bunga-bunga yang cukup tinggi seperti itu buat kami tidak nggak sejalan sama apa yang CoinRocks mau, karena kita mau untuk membantu masyarakat untuk bisa running dia punya bisnis, bukan untuk memberikan bunga yang tinggi dan mendapatkan keuntungan yang besar. Dampaknya apa untuk lender? Sampai saat ini CoinRocks dari sisi lender pun masih sangat, kami bilang masih sangat oke sekali. Rata-rata lender kami mendapatkan sekitar 18,37% per tahun. Itu data di tahun 2020, yang 2021 akan kami keluarkan nanti di awal 2022 ya. So setahun 18,37, it's very happy. Mungkin dengan kita lihat sekarang dengan deposito yang semakin turun, rata-rata sekarang sekitar 3%, CoinRocks masih bisa memberikan 5-6 kali dari deposito. Jadi bunganya masih sangat menarik sekali. Oke, cukup ya Mas Fahmi. Dari Pak Bima mungkin ya, karena pertanyaan ini juga untuk Pak Bima. Bagaimana dampaknya ke lender saat bunga turun 0,4% Pak, dan ke investor baik retail maupun institusi di fintech, bagaimana juga dampaknya gitu? Kalau untuk ke lender mungkin maksudnya adalah investor ya yang gabung ke P2P. Nah ini kan beberapa P2P kan kita pecah jadi dua sebenarnya. Ada P2P yang sifatnya dia pembiayaan ke konsumtif, yang mungkin ada tadi, bahkan ada P2P yang sifatnya personal loan, konsumtif itu ya 1% per hari. Jadi kalau turun, tentunya return bagi lender atau bagi investor yang terlibat itu akan lebih kurang menarik gitu ya. Itu kalau yang case-nya adalah personal finance atau personal loan. Tapi kalau yang sifatnya adalah pembiayaan produktif, ya justru happy aja dengan kebijakan ini gitu. Karena memang tadi sudah dijelaskan bahwa bunganya selama ini jauh di bawah dari 0,4% per hari gitu. Dan mereka justru relatif lebih stabil. Karena apa? Karena tadi agunannya bisa pakai invoice financing, bisa juga menggunakan dari pembukuan, dan banyak alternatif-alternatif yang lebih secure ya kalau pinjamannya kepada sektor usaha yang produktif. Maksudnya produktif apa ya? Pertanian, industri pengolahan, manufaktur, perdagangan, logistik, konstruksi. Jadi yang memang relatif ada aktivitas ekonomi atau aktivitas usahanya, apalagi kalau pinjamannya berbentuk modal kerja dan modal usaha. Jadi beli mesin, beli peralatan, itu kan ada barang fisiknya. Jadi relatif dengan bunga yang dibatasi oleh OJK dan kesepakatan dari asosiasi sebenarnya nggak jadi isu ya, nggak jadi isu besar. Khususnya bagi lender-lender yang memang fokusnya kepada investasi di P2P yang sektor produktif. Gitu. Tapi mungkin untuk yang sektor yang personal loan, otomatis bunga ini kan mencerminkan tingkat resiko juga sebenarnya. Sehingga mau nggak mau mereka harus meningkatkan kualitas dari pinjamannya. Jadi harus lebih selektif lagi melakukan penyaluran pinjaman ke perorangan yang punya track record atau kredit history yang bagus atau tingkat resikonya relatif rendah. Itu mungkin Mbak Siti. Oke, terima kasih Pak Bima. Ini ada lagi pertanyaan untuk Pak Jesayas, itu dari Unicellular. Kedepannya Pak, kira-kira inovasi apa yang akan dilakukan OI gitu untuk memenuhi kebutuhan klien-kliennya OI gitu? Ya, mungkin at this moment ya, kedepannya kita of course masih lebih fokus untuk memberikan fasilitas untuk satu Indonesia gitu ya. Jadi increase the presence untuk service kami gitu. Sekarang kan paling banyak yang pakai kita kan masih di Jawa, tier 1 cities di Sumatera dan sebagainya ya. Kita justru mau lebih dalam lagi ke tier
2 tier 3 cities gitu ya, lebih dalam lagi ke bawah gitu. Makanya kita sebagai solution provider untuk kedepannya the next year itu masih tetap increasing presence di Indonesia, itu pertama ya. And then mungkin kedepannya banget in the future untuk consumer side-nya kita mau explore as an aggregator side ya. Jadi agregator dari sisi consumer. Kan sekarang di Indonesia udah banyak ya player dari investment platform, peer-to-peer platform, bank account, digital bank dan sebagainya. Mungkin saya mau bikin kayak consolidate semuanya di dalam satu app gitu ya. Tapi kitanya people yang businesses yang saya consolidate itu semuanya udah pakai infranya saya gitu ya. That will be something ya maybe if we can pull it off, it will be nice gitu ya for us. Jadi dari sisi user tetap dia ngambil peer-to-peer dari Coinworks, tapi dia juga punya tabungan di beberapa bank dan e-money di beberapa, dia cukup buka OI untuk monitor semuanya gitu. Dan OI-nya kan as an aggregator kita nggak compete with everyone kan, jadi kayak kita cuman consolidate data user aja di satu tempat gitu. Ya, that will be something yang on the consumer side yang kita bisa explore lah in the future or to look at lah gitu sih. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, karena waktunya juga udah bilang sore. Satu lagi dari Mbak Stevi dari Youngster.id. Ini mungkin untuk Pak Jonathan dan Pak Jesayas ya. Jika transaksi tunai masih 85%, strategi apa yang pelaku fintech lakukan untuk meningkatkan adopsi? Mengingat pasar di luar Jawa belum banyak yang paham tentang fintech. Mungkin dari Pak Jonathan dulu. Oke, kalau kami dari Coinworks, salah satu yang kami lakukan adalah memperbanyak digital footprint yang ada di area-area di luar Tier 1 cities ya. Jadi di Jawa, lalu Sumatera, Kalimantan, even di timur Indonesia, memberikan layanan yang memiliki digital footprint, tapi tidak hanya terpatok pada digital footprint yang banyak dipakai di area-area Jawa. Oke, jadi kita bisa lihat nggak semua bisnis menggunakan e-commerce, tidak semua bisnis menggunakan layanan point of sales, tidak semua bisnis menggunakan layanan pengelolaan karyawan gitu. So, yang kami lakukan adalah kami berusaha untuk melakukan integrasi ke market-market atau ke aplikasi-aplikasi yang memang digunakan oleh masyarakat-masyarakat di daerah-daerah tersebut. Karena kami juga melihat banyak sekali startup lokal yang memang digunakan oleh bisnis-bisnis lokal juga. Dan itu merupakan salah satu market yang sampai saat ini kami masih harus genjot terus, dan kami harus mulai go local di masing-masing daerah-daerah yang kami mau hit juga. Oke, terima kasih Pak John. Pak Jesayas? Iya, kami sebagai infrastruktur ya, kita stay neutral ya Bu ya. Jadi kayak selama offline masih ada, ya kita ada juga ya service kita yang bisa dipakai oleh mereka ya. Jadi emang the hard reality adalah ya yang kita mesti serve itu kan Indonesia as a whole ya. Jadi kayak kita mesti build produk yang relevan buat mereka juga gitu in the first place. Jadi ketika ada type of people yang belum bisa akses ke digital, dan our offline solution come in gitu kan. Jadi kayak we try to be as relevant as possible untuk orang Indonesia. Makanya ya we build this product gitu. Jadi hopefully kedepannya digital penetration justru sangat-sangat besar ya, sehingga masyarakat lebih akses ke teknologinya juga lebih cepat gitu. Jadi mereka juga dibutuhkan dengan adanya ini gitu. Tapi in the meantime ya OI as an infrastructure kita bakal bantuin semua player to win everyone. We aim to be the bridge ya. Jadi kita build the bridge for all these fintech player in the country untuk bisa reach the offline people gitu, karena itu masih besar banget ya potensialnya ya. Ada sekitar 2/3 dari populasi Indonesia gitu yang opportunity-nya sangat-sangat
bisa di-grab banget sih untuk semua fintech player gitu ya. We aim to be the bridge-nya buat mereka. Ya. Oke, Pak Jesaya, terima kasih atas jawabannya. Teman-teman, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Untuk yang belum bisa terjawab hari ini, akan kami kumpulkan dan jawabannya akan kami email ke email masing-masing. Bisa juga untuk japri ke saya, kalau misalnya memang inginkan. Oke, kebetulan di sini udah ada Pak Danang sebagai Ketua Umum Forward. Pak Jesaya, Pak Jonathan, Mas Bimas, saya minta waktunya sebentar untuk Ketua Umum dari Forward menyampaikan sambutannya untuk berkenalan dengan Pak Jesaya, Pak Jonathan, dan Pak Bima. Mas Danang? Halo. Mbak Sari, ini tadi sebenarnya enggak rencana. Silakan sambutannya, Pak Danang, sebagai Ketua Umum Forward tuan rumah kita. Terima kasih untuk kesempatannya bisa bekerja sama dengan Forward. Kebetulan saya lagi nggak di kantor, lagi di lapangan, jadi mohon maaf. Semoga apa yang nanti disampaikan ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Dan terima kasih sudah selalu mendukung Forward juga. Kita ini organisasi wartawan yang berusaha untuk memberikan yang terbaik lah buat teman-teman media juga, baik dalam bentuk informasi ataupun lainnya gitu. Oke, mungkin itu aja sambutannya. Monggo Mbak Sari, dilanjut aja. Oke, terima kasih Mas Danang. Oke, untuk terakhir kita kalau boleh minta closing statement-nya dari ketiga pembicara. Kita mulai dengan Pak Jesaya terlebih dahulu, Pak. Kalau ada closing statement, silakan. Ya, saya belum pernah diminta closing statement sebelumnya, jadi ini pertama kali. Mungkin dari saya ya, kita sebagai infrastructure money movement di Indonesia, mungkin yang pertama juga yang fokus di sini, we build the infrastructure only in Indonesia for Indonesian. Jadi kita emang nggak ada plan untuk ekspansi ke mana-mana ya, karena emang Indonesia sendiri problemnya atau market opportunity-nya sangat besar ya. Jadi buat kita, kalau kita bisa jadi tuan rumah di negara sendiri ya, it will be a very very honor. Kalau kita bisa build produk yang legasinya bisa stay for a long time. Jadi kita mau build an infrastructure yang dimana ini bakal last long gitu ya untuk orang Indonesia dan buat orang Indonesia doang gitu. Jadi kedepannya sih saya berharap produk kita ini benar-benar jadi backbone-nya how the money move in the country gitu, sehingga semua bisnis, semua aparatur negara dari bank dan consumer dan sebagainya, mereka bisa pakai produk kita dan mereka akses to one place yang dimana datanya stay within us gitu. Jadi semuanya have access to the cheapest and world-class product, tapi mereka punya access to the data juga, sehingga mereka bisa make a better decision gitu. Jadi kayak it's powered by everyone, tapi juga for everyone gitu. Jadi that's the power of the sharing infrastructure gitu ya. Jadi kayak that's the future of oil lah ke depannya sih. I think that's the closing statement dari kita sih. Terima kasih Pak Jesaya. Pak Jonathan, silakan Pak. Oke, terima kasih teman-teman media udah mau dengerin cerita kita, I think dari startup, dan hopefully cerita-cerita yang kita bangun dan kita dari startup bisa membuat solusi-solusi yang memang bisa membantu masyarakat Indonesia juga. Seperti yang Jess bilang, we really wanted to help Indonesians. Kita punya visi misi itu selalu untuk membantu masyarakat Indonesia dari masalah-masalah yang kita lihat dan kita coba berikan solusinya. So teman-teman di media sangat
akan sangat membantu sekali untuk memberikan detail, untuk memberikan informasi yang kita coba sampaikan kepada masyarakat yang lebih luas. Apalagi juga kita tahu bahwa di Indonesia disparity antara informasi di pusat kota dengan ke tier 2, tier 3 masih sangat besar sekali. So kami sangat merasa terbantu sekali dengan teman-teman media untuk menyebarkan informasi-informasi ini kepada masyarakat di luar sana yang membutuhkan solusi-solusi yang kami buat as a startup. Ya, kata terakhir terima kasih buat teman-teman media yang udah mendengarkan dan ikut di acara ini. Terima kasih Pak Jonathan. Oh, untuk Mas Bima, kira-kira closing statement-nya apa nih, saran-saran kalian untuk industri fintech biar bisa lebih berkembang lagi. Ya, Oke. harus perlu closing statement karena kita bakal ketemu-temu lagi nih sama teman-teman media gitu ya. Jadi sebenarnya saya pengennya gini, jadi mungkin teman-teman media juga perlu mendefinisikan tadi apa yang disebut agregator karena istilah digital ini semakin banyak nih. Jadi bank digital apa bedanya dengan perbankan konvensional, ada neobank juga, ada challenger bank, fintech, ya nanti jangan salah sebut gitu kan. Fintech P2P, fintech payment nanti dibilangnya adalah ini fintech overall misalnya begitu. Jadi mungkin juga perlu ada semacam kecerdasan, analisis yang lebih dalam sehingga masyarakat itu juga ikut ngikutin nih update dari perkembangan digital yang semakin varian, semakin kompleks. Harapannya itu sih sebenarnya, sehingga kita sama-sama melihat bahwa ekonomi digital, inovasi keuangan digital ini adalah game changer, sumber pertumbuhan ekonomi baru yang akan menjadi percepatan pemulihan di tahun 2022 ke depan. Gitu. Itu aja mungkin kita semoga bisa kerjasama dengan teman-teman media untuk waktu-waktu yang akan datang nantinya. Makasih, selamat sore. Ya, terima kasih Pak Bima. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Jasaya, Pak Jonathan Bryan, Pak Bima, Pak Bima Yudhistira juga. Terima kasih atas insight-nya hari ini. Kita teman-teman Forward juga semakin tercerahkan. Mudah-mudahan kita akan bekerja sama lagi dalam waktu yang akan datang untuk memberikan untuk mendapatkan insight-insight yang lebih menarik lagi dan lebih in-depth lagi. Terima kasih kepada Pak Jasaya, Pak Jonathan, Pak Bima. Untuk teman-teman semua yang sudah hadir, kita ke sesi berikutnya. Last but not least, ada apresiasi dari kita Forward untuk teman-teman semua yang udah hadir di sini. Tadi udah ada 5 penanya yang beruntung kita akan hubungi untuk mendapatkan apresiasi dari kita 5 ada Mbak Yuni Selular tadi, ada Rian dari Jawa Pos, ada Mbak Stevi dari Youngster, dari Kata Data, dan ada dari WhatsApp dari Lampu Hijau. Nah, untuk yang door prize kita akan lakukan menggunakan Wheel of Name dari Master Control, bisa dinin. Ada sekitar 6 orang yang insya Allah beruntung hari ini. Kira-kira siapa? Pertama adalah Pak Iqbal dari Gadget Squad. Gadgetsquad.id. 1. Yang kedua, adalah Muhammad Mamdu dari medcom.id. Yang ketiga, Mas Haryanto dari industri.co.id. Yang keempat ya sekarang ya. 4. Mas Desmal ini. Yang kelima,
Kelima adalah Mas Woro Ari Prianto. Dan terakhir, satu lagi. Asep Subagio. Oke, sudah ada 6 pemenang dan hadiah ini dipersembahkan oleh tim 8. Dengan Mbak Kristina Alfiani di sini ada, nanti akan dihubungi para pemenangnya. Terima kasih kepada tim 8 yang sudah menyediakan sponsor door prize. Oke, teman-teman, jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut, silakan japri ke tim forward, bisa ke saya, nanti akan diteruskan ke pembicara-pembicara yang ada. Terima kasih Bang sekali lagi atas kehadirannya, atas waktunya sudah mau hadir di acara ini. Untuk itu kami ada satu lagi untuk foto bersama. Silakan dibuka kameranya teman-teman kalau mau. Kita akan foto. Dari teman Master Control bisa langsung? Bisa diaba-abakan? Oke. Tim Master Control sudah bersiaga. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Udah? Oke, terima kasih kalau gitu teman-teman semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker terus, prokes yang ketat. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.